warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, akhirnya la yakuna muslim ala ya'lam ajin khairan ma yadunna معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سعيد الايام وهد الفقراء وعيد المساكين الهتفتان فيها ما كان ركبين النذر. وإذا سجد الخطيب على المنبر ولا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين. رب اقسم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat Islamul Iman, nikmat dijadikannya bangsa Indonesia jadi orang Maluku Utara, orang Ternate. Sebuah nikmat hidup dalam komunitas mayoritas muslimin. Iman kita terjaga. Beda kalau kita tinggal di daerah minoritas, mungkin ibadah kita agak sulit, ya. Maka ini nikmat harus disyukuri. Kita hidup di Indonesia yang mayoritas Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Maka saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada semua ya muslimin ma'asyirin yang hadir pada kesempatan Jumat hari ini untuk hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya,
dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari saat ini hingga ajal menjemput. Tinggal beberapa hari lagi bangsa Indonesia serentak tanggal 27 November akan memilih pilkada, pemilihan kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan bahwa kepemimpinan itu adalah takdir Allah. Yang pertama itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Habib Allah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Kita yang khususnya Provinsi Maluku Utara yang mayoritas Islam, ya, secara pemilih, secara hukum Islam, secara demokrasi, ya, yang mayoritas Islam tentu ingin memilih pemimpin kita dari orang muslimin. Dan kita adalah agama yang sangat toleran. Tasamuh. Apa itu tasamuh? Apa itu toleransi? Menghormati agama lain dalam interaksi sosial, dalam jual beli, dalam bertetangga, ya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man adza dhimmiyan faqad adzani." Siapa yang mengganggu orang non-muslim, yang mana orang non-muslim tersebut tidak mengganggu, patuh, taat, hormat dalam daerah yang mayoritas umat Islam, melakukan syariat atau adat budaya Islam, maka saya sama saja mengganggu Nabi. Jadi mengganggu orang zimmi, kafir zimmi itu artinya kafir yang berdamai, sama dengan menggangguku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarah." Siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangga. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang mempunyai 3 hak. Dia seorang muslim, dia masih ada famili kerabat dengan kita, dan dia pun hidup bertetangga dekat dengan kita. Mempunyai 3 hak. Hak muslim, hak kerabat, hak tetangga. Yang kedua, yang mempunyai 2 hak. Dia muslim, dia tetangga, atau dia kerabat, dia tetangga, mempunyai 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga yang bukan muslim, bukan kerabat, tetapi dia tetangga kita, walaupun sekalipun dia non muslim, harus dihormati. Tetapi dalam akidah tidak ada toleransi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Lakum dinukum waliyadin." Jadi jangan salah kaprah. Toleransi dalam muamalah, interaksi sosial, tapi dalam akidah tidak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah, fi nari jahannam,
dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Ini akidahnya umat Islam, ya. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnah mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah, dan bertakwalah, ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-An'am ayat 155. Dan Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jelas. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, tentang pentingnya dua golongan yang harus jadi panutan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, sinfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua golongan dari umatku, jika keduanya baik, maka baik manusia. Jika rusak keduanya, maka rusak keduanya, yaitu al-ulama dan umara. Ulama disebut pertama, yang kedua baru umara. Menunjukkan kalau ulamanya baik, insya Allah pemerintah menjadi baik. Hadis riwayat Abu Naim dan Ibn Abdul Bar. Oleh sebab itu ulama dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama yang bukan ahlul bait, dan ada ulama yang dari itrah keluarga ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling ditakutkan oleh Rasul SAW lebih dari Dajjal adalah ulama su', ulama yang memutarbalikan hukum, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, paling tidak yang mengatakan makruh, ya, haram bisa jadi makruh, berubah ini. Hati-hati ini, ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Rawahu Muslim. Aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian. Jika kalian memegangnya, memegang teguh keduanya sepeninggalku, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Maka cintai keluarga Nabi, ikuti keluarga Nabi, terutama ulama Ahlul Bait, ulama yang dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi nyatakan, lam yarida alayyal hud, tidak akan berpisah sampai bertemu denganku nanti di akhirat. Ahlul Bait sama Al-Quran tidak akan terpisah. Anda pegang Al-Quran, tidak pegang Ahlul Bait, pincang. Anda pegang Ahlul Bait tapi tidak pegang Al-Quran, pincang. Harus pegang kedua-duanya. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain Rasul nyatakan, khairul umara alladzina ya'tuna ila abwabil ulama. Sebaik-baik penguasa adalah yang mendatangi pintu-pintu para ulama. Wa syarrul ulama alladzina ya'tuna ila abwabil umara. Dan seburuk-buruknya ulama adalah yang mendatangi para pintu-pintu penguasa. Al-hukam khuddamun 'ala dunya. Penguasa itu adalah pelayan dunia. Al-muluk khuddamun 'alal khalq. Para raja adalah pelayan para rakyat.
wal ulama hukamun 'alal muluk. Sedangkan para ulama adalah pemimpin para raja. Al muluk hukam 'alan nas. Para raja adalah penguasa bagi rakyatnya. Oleh sebab itu para penguasa, apalagi baru kandidat, ya, harus menurut, harus meminta nasihat dari para ulama, mendengar ucapan mereka, ya. Dan Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, kalau umat ini, ya, melanggar, tidak mendengar para ulama, terutama dari ahlul bait yang Nabi, ada bala yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah nyatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabdaliyahum bi thalatha baliyat awwalaha yarfa'illahu barakah min kasbihim. Akan datang satu zaman, satu masa kepada umatku, mereka lari daripada ulama, lari daripada fuqaha, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan 3 bala, 3 ujian. Yang pertama, yarfa'illahil barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Bisa jadi mungkin rumahnya bagus, bisa punya mobil, punya harta yang banyak, tapi keluarga tidak sakinah. Anak kadang-kadang narkoba, mungkin istri selingkuh. Ini menunjukkan tidak adanya barokah dari usaha mereka. Dan yang kedua yang kita takutkan, yusallitullah sultanan zaliman. Allah akan berikan pemimpin, Allah akan kuasakan seorang pemimpin yang zalim. Maka pemimpin itu adalah kacamata, ya, tampilan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya taat, insya Allah akan diberikan pemimpin yang taat, ya. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang taat. Dan yang ketiga yang paling menakutkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Karena orang-orang lari daripada ulama, tidak mendengarkan ucapan ulama, mereka akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, alias meninggal su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Oleh sebab itu, ya, pilih muslim. Kalau ada laki-laki dan perempuan, pilih laki-laki. Seandainya ada kandidat muslimah dan muslim, pilih yang laki-laki muslim. Apalagi kalau non muslim, aulawi secara kias, maka aulawi lebih utama lagi. Seperti jangan kalian mendekati zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzinahnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lan yaflah qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak ada bangsa yang sukses, tidak ada bangsa yang untung atau bahagia jika diperintah atau dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Ya, jangan kita hanya nerima, ya, suap serangan fajar yang mungkin hanya nilainya, ya, 1 juta 2 juta. Ya Allah, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ar-rash wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap bukan hanya dosa, tapi kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, banyak ayat-ayat, ya, menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Di antaranya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dalam hadis yang lain nyatakan, an-nisa naqasu fi aqliha wa diniha. Perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Yang dimaksud kurang akal dalam pengadilan Islam, jika dibutuhkan 2 saksi laki-laki, maka kalau tidak ada, gantinya adalah 4 perempuan. Jadi 2 kali lipat, ya. Yang dimaksud kurang agamanya karena dia mempunyai masa haid, masa nifas yang saat itu mentalnya tidak stabil, ya. Jadi Islam begitu memandang jauh. Kita hormati perempuan,
karena ibu kita perempuan. Tetapi walaupun ibu kita perempuan yang kita hormati, tetapi tetap tidak sah menjadi imam bagi anaknya yang laki-laki. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya, supaya kita menjaga ini pembicaraan yang sembarangan. Ya, banyak gosip-gosip di mana-mana tersebar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Al-Ahzab 71-72. Bahkan dalam hadis Nabi nyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jika tidak bisa berkomentar baik, tidak tahu ilmu, lebih baik diam daripada kita menjadi dosa, bisa memurtadkan, mengeluarkan kita dari rel-rel Islam. Terakhir saya akan menyampaikan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Kita saling mengenal suku-suku. Tapi Allah tutup ayat ini, wa inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jangan kita memilih karena suku, karena keluarga, tapi lihat akhlaknya, lihat takwanya, lihat imannya. Rasulullah bersabda, wallahi inni lakhsyakum lillah wa atqakum la lakinni usolli wa azum wa aftir wa arqud wa tazawwajun nisa. Dan yang paling bertakwa dari sekalian manusia adalah Nabi kita Muhammad. Beliau bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada kalian, yang paling takut kepada Allah, maaf, dan yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku sholat, aku puasa, aku buka, aku tidur, dan aku menikah dengan perempuan. Bukan kita bertakwa semalam suntuk kita ibadah, setiap hari puasa, lalu tidak memberikan hak-hak kepada istri kita, kepada diri kita, kepada tubuh kita. Masing-masing ada haknya. Kesimpulan khutbah ini, pertama, pilihlah pemimpin muslim yang laki-laki yang amanah, yang mempunyai sifat sidik, jujur, janjinya sesuai dengan apa yang dikabarkan, yang diucapkan sesuai dengan apa yang dia beritakan. Yang kedua, tabligh yang komunikatif, bahasanya bagus, sopan, bisa menyampaikan keluh kesah masyarakat. Dan yang ketiga, fatonah, pilihlah orang yang cerdas secara intelijen, secara emosional, yang paling penting lagi secara spiritual. Yang kedua, jaga keimanan, jaga akhlak, jangan terjebak ke liang kemurtadan, kemunafikan atau kekufuran. Dan yang ketiga, tingkatkan persatuan, luruskan barisan muslimin di mana saja berada. Semoga kita mendapat pemimpin yang adil, yang bisa mempersatukan umat dari timur sampai barat, yang dengan satu komandonya kita berjalan bersama memberantas kezaliman, penjajahan, genosida, dan kefakiran. Kefakiran dari sisi ilmu, dari sisi iman, dari sisi akhlak, dan juga dari sisi ekonomi. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalam Allah al-malikul alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الأربعة الخلفاء السادة الخنفاء المميزين بعده بالرعاية والولاية والاستفاء، ذوي القدر علي والفخر الجلي، ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة الباقين من الأشراف الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا والطفنا والمسلمين، واصلحنا واسلم في إصلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا واهلك من في هلاك إصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والأوجاع والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في يمن، اللهم انصر إخواننا في إيران، اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم انظر وارحم بلادنا إندونيسيا، اللهم ارحم وانظر بلادنا مالوكو أوتارا، اللهم ارحم وانظر بلادنا ترناتي. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع أمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعلى طلبتنا وعلى طلبة العلم فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.